Bab 627. Memungut dengan gembira. Setelah melihat leluhur Sekte King Yun, Harley Ye dengan cepat menemukan sosok Nancy Ji. Dia seperti peri di dunia, dan dia sangat mempesona kemanapun dia pergi. Pada saat ini, dia masih bertarung melawan Faro Zhao, tetapi Faro Zhao memiliki dua master puncak alam Kong Ming di sisinya. Dia ditekan, dan metode rahasia misterius muncul satu demi satu, tetapi masih sulit untuk menghentikan serangan dari ketiganya. 1 lawan 3, Harley Ye menyentuhnya, dan mau tak mau mengagumi kekuatan Nancy Ji. Ini akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Harley Ye mengangkat telinganya, alih-alih segera menyelamatkan Nancy Ji. Dia melakukan sesuatu yang membuat orang sakit kepala, memungut harta karun. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Naga kuno mistik tidak tahan lagi, dia segera mulai memarahi. Untuk apa tahu malu? Alasan Harley Ye valid dan cukup meyakinkan, dan saat berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan, lalu mengubah posisinya, bergegas ke tempat berikutnya, dan mengambil tas penyimpanan tanpa malu-malu. Belum lagi, ada begitu banyak orang di tempat kejadian, dan langit serta tanah gelap, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa telapak tangan hitam terus-menerus menjangkau ruang kosong untuk mengambil tas penyimpanan. Mungkin perang itu terlalu tragis, tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikannya, jadi Harley Ye sangat senang untuk mengambilnya. Pertarungan cepat. Tepat ketika Harley Ye senang, teriakan leluhur Sekte King Yun datang dari kehampaan. Begitu kata-kata itu jatuh, master lain dari puncak alam Kong Ming diretas olehnya. Hampir setengah jam telah berlalu sejak bala bantuan dari Sekte King Yun tiba. Jika mereka berlarut-larut, bala bantuan dari Sekte Hang Yue dan Sekte Zeng yang kemungkinan akan menyerbu kapan saja, dan itu tidak akan sesederhana pertempuran berdarah. Mendengar perintah leluhur Sekte King Yun, Master Sekte King Yun menjadi gila dan membakar esensi darah satu demi satu, sebagai ganti kekuatan tempur yang kuat. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang Sekte Zeng Yang dan Sekte Hang Yue pada dasarnya tidak memiliki perlawanan. Master Alam Kong Ming terus-menerus dibunuh, dan yang tersisa dengan kultivasi yang lemah juga terbunuh. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Zhen Yi dan Keng Cheng. Kekuatan pertempuran sangat berbeda. Mereka bahkan memberi perintah kematian untuk membiarkan perlawanan putus asa menyinggung bala bantuan. Sekarang, dalam adegan ini, setelah medan perang dibersihkan, bala bantuan mungkin belum datang. Di ruang hampa, Harley Ye bergumam sambil memungut harta karun. Apalagi semakin dia memungut, semakin kuat keinginannya, senjata, tas penyimpanan, harta karun, dan bahkan tubuh master juga dibawa pergi. Tidak, masih terlalu lambat. Harley Ye menyentuh dagunya, lalu meraih tas penyimpanan dengan tangannya, membuat tanda dengan satu tangan. Wus! Segera, seperti binatang buas, dia memadatkan lebih dari 30 tubuh bayangan. Di bawah isyaratnya, bayangan itu melarikan diri di ruang hampa, mengais-ngais harta, dan masing-masing dari mereka sama tidak bermoralnya dengan tubuh aslinya. Bang, bang, bang. Di sini, Nancy Ji dan Faro Zhao bertarung ke kehampaan, biarpun kekuatan bertarungnya kuat, pakaiannya tetap berlumuran darah. Instruktur masa depan Sekte Zeng Yang, kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Faro Zhao tersenyum muram, dua baris gigi putihnya masih berkilau, dan yang paling penting adalah hawa nafsu di matanya juga sangat membara. Nancy Ji terdiam, ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan emosional di matanya yang indah. Dia memukul mundur Faro Zhao. Dia memutar pedang dan menusuk salah satu puncak alam Kong Ming, dan kemudian Xuanling 9 langit menunjukkan kekuatannya, memaksa mundur kultivator kedua puncak alam Kong Ming. Tekan!
Faro Zhao, yang menghentikan tubuhnya, tiba-tiba berteriak, dan mengaktifkan senjata spiritual atribut, menekan dari langit. Ekspresi Nancy Ji menjadi dingin, dan dia membalikkan tangannya dan menamparnya. Tangannya sangat cerah, dan dengan tangan kosong, dia merobohkan senjata spiritual atribut Faro Zhao, dan bahkan Faro Zhao terkejut dan mundur. Mati sana. Salah satu alam Kongming menembus angkasa dengan pedang, mendekati dahinya. Melihat ini, Nancy Ji tiba-tiba duduk, membuat segel dengan satu tangan, dan memarahi dengan lembut, sekuntum bunga mekar dalam satu pikiran. Segera, keadaan pikiran puncak alam Kongming itu ditarik ke dalam ilusi, dan pedangnya yang tak tertandingi kehilangan kekuatannya. Setelah bereaksi, pedang Nancy Ji menembus di antara alisnya. Sial! Master puncak alam Kongming lainnya berteriak dengan keras, dan telapak tangan menghantam dari langit. Mata gaib 9 langit. Nancy Ji menggunakan metode rahasia Xuanling lagi, pupil matanya yang besar muncul, dia menembakkan cahaya ilahi yang tak tertandingi. Itu naik ke langit dan sangat cepat. Master puncak alam Kongming tidak dapat melarikan diri dan terbunuh langsung. Satu pedang membelah langit. Dengan teriakan keras, Faro Zhao membantai lagi, membunuh dengan pedang, kekuatan yang sangat kuat. Puff! Melihat ini, Nancy Ji tiba-tiba berbalik ke samping, tetapi pedang Faro Zhao sangat cepat, jadi dia tidak bisa mengelak sepenuhnya, dan bahunya tertusuk di tempat. Jari Xuanling 9 langit. Nancy Ji segera mengangkat tangannya dan menusuk dada Faro Zhao dengan satu jari. Puff! Setelah memukul Faro Zhao, Nancy Ji memuntahkan seteguk darah lagi. Dalam 3 detik, dia membunuh 2 puncak alam Kongming, memaksa mundur 1 alam langit semu. Momentum Nancy Ji anjlok, aura pedang pembunuh Faro Zhao masih berkobar di tubuhnya, yang menguraikan semangatnya. Ada cahaya redup di lukanya, dan biarpun pemulihan kekuatan tubuhnya Xuanling luar biasa, lukanya tidak bisa disembuhkan secepat mungkin. Wus! Hanya suara angin dingin yang terus terdengar, satu demi satu sosok dibantai. Ada lebih dari selusin master alam Kongming yang kultivasi paling lemah adalah alam Kongming surga ke-6, mengelilinginya di kehampaan. Puff! Nancy Ji memuntahkan darah lagi, dan serangan balik dari banyak metode rahasia yang kuat menyebabkan auranya turun lagi. Apakah kamu masih ingin melakukan perlawanan yang tidak berguna? Faro Zhao berjalan perlahan, menatap Nancy Ji dengan main-main. Nancy Ji tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke seluruh medan perang. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat gambar berdarah, dan pasukan koalisi Sekte Hang Yue dan Sekte Zeng yang menderita kerugian besar. Hanya karena tidak hati-hati, lalu kalah seluruh permainan. Nancy Ji memegang pedang pembunuh dengan erat. Sebagai ketua aula cabang, dia tidak melanggar perintah, dan sampai saat ini, dia masih memimpin anak buahnya dalam perlawanan putus asa. Namun, sebagai komandan utama satu pasukan, dia sedikit tidak kompeten, dan dia tidak melihat situasi dengan jelas. Meskipun bala bantuan akan datang, itu akan memakan waktu, dan mereka jelas tidak bisa bertahan kali ini. Omong-omong, dia agak mirip dengan Zhen Yi. Keduanya adalah junior muda yang kuat, tetapi mereka hanya cocok untuk menjadi jenderal, bukan komandan utama, karena mereka tidak melihat situasi keseluruhan yang seharusnya dimiliki seorang komandan utama. Strategi Zhen Yi bergabung dengan Sekte Zeng yang menyerang Sekte Qing Yun salah total, dan dia tidak memerintahkan mundur secara langsung, dan itu salah total juga. Hari ini, pelajarannya menyakitkan, itu dibeli dengan darah. Mundur. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya untuk mengungkapkan 2 kata, jika dia terus bertarung, cabang ke-9 Sekte Zeng yang dia pimpin,
akan musnah di sini karena mereka tidak bisa bertahan hingga kedatangan bala bantuan. Mendengar perintahnya, apakah itu sekte Han Yue atau sekte Zheng yang masih mati-matian melawan pun segera mundur. Ingin pergi. Melihat bahwa pasukan koalisi sekte Han Yue dan sekte Zheng yang ingin mundur, pasukan sekte Qing Yun menyapu seperti lautan, dan sosok-sosok itu tenggelam. Masih ingin pergi. Melihat Nancy Ji secara paksa memadatkan kekuatan spiritual, Faro Zhao dan yang lainnya membantai mereka satu demi satu. Ekspresi Nancy Ji tidak berubah, dan dengan satu pedang, dia menebaskan cahaya ilahi 3 warna yang menakjubkan, menebas 2 master alam Kong Ming di tempat menjadi kabut darah. Wah, wah. Tak lama kemudian terdengar suara gemerincing rantai besi, dan para master sekte Qing Yun bekerja sama melakukan metode rahasia, yaitu rantai besi abjad kuno yang diikat dengan abjad kuno, untuk mengunci mereka di tempat. Segel terlarang. Merasa bahwa kekuatan spiritual disegel, dan terus-menerus ditelan oleh rantai abjad kuno, Nancy Ji mengerutkan kening tajam, seolah-olah dia mengenali kekuatan magis macam apa ini. Tinggal. Sekte Qing Yun, seorang lelaki tua berbaju ungu, tersenyum muram, dan segera berubah menjadi tangan besar, meraih Nancy Ji dari langit. Namun, pada saat ini, tangan emas tiba-tiba melesat keluar dari ruang hampa, dan menusuk ke arah wajah lelaki tua itu. Plok. Tamparan ini sangat nyaring, pedang maut pria itu belum menembus alis Nancy Ji sudah dilempar keluar oleh tangan emas ini, dan seluruh tubuhnya terbang tinggi di kehampaan. Bersambung. Bab 628. Bergabung. Bang. Dengan raungan, tubuh pria yang jatuh itu menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Siapa ini? Tidak ada yang pergi melihta orang itu. Faro Zhao dan yang lainnya memelototi ruang hampa ke segala arah, berteriak keras. Dan sekarang orang bodoh pun bisa melihat bahwa orang yang menembak bersembunyi di ruang hampa. Dan metodenya sangat pintar. Dentang. Ketika semua orang berteriak, pisau patah tiba-tiba keluar. Tetapi bukannya menyerang Faro Zhao dan yang lainnya. Itu memotong rantai abjad kuno yang mengunci Nancy Ji. Bajingan. Faro Zhao berteriak marah, dan segera memindahkan papan bagua. Dan begitu pula yang lainnya. Masing-masing senjata spiritual atribut. Tekanan banyak senjata spiritual terhubung. Dan momentumnya sangat besar. Langsung menghancurkan ruang kosong dengan radius hampir 1000 kaki. Puff. Di tempat, Harley Ye, yang masih berjalan dalam kehampaan, dipaksa keluar, mengerang, dan tersandung. Ternyata dia. Sontak Nancy Ji yang baru saja membuka segel itu tercengang sejenak. Ia tidak pernah menyangka bahwa di saat krisis, orang yang menyelamatkannya ternyata adalah dewa pembunuh Harry Qin. Harry Qin. Di sini, Faro Zhao juga mengenali Harley Ye, bertopeng hantu, dengan kata dendam di dahinya. Bukankah itu dewa pembunuh Harry Qin? Yang mengejutkan mereka adalah dewa pembunuh Harry Qin juga berada di medan perang yang luas ini. Mereka bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Hehehe. Dikenali oleh Faro Zhao dan yang lainnya. Harley Ye tidak bisa menahan tawa kering. Salah paham. Salah paham. Salah paham. Secara umum, para master alam Kong Ming saling mencibir. Kamu secara terbuka menembak kami, dan mengatakan bahwa ada kesalahpahaman. Apakah kamu pikir kami idiot? Harry Qin, di mana putra suciku? Segera. Seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan marah. Setelah diteriak olehnya seperti ini, Faro Zhao dan yang lainnya segera menyerbu.
mengepung Nancy Ji dan Harley Ye di tengah, dan memelototi Harley Ye. Bukankah putra suci mereka Herman Lu diculik oleh Harley Ye? Sampai saat ini Herman Lu masih hidup atau sudah mati? Sekarang Harley Ye ada di sini. Mereka akan membiarkan Harley Ye pergi dengan mudah. Katakan, di mana putra suci dari Sekte King Yun? Semua orang berteriak, dia. Mendai seorang biarawan. Menjadi biarawan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat marah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Harley Ye mempermainkan mereka? Mencari kematian. Salah satu master puncak alam Kong Ming segera memulai dan menyapu pedangnya. Melihat hal tersebut, Harley Ye segera mengambil tindakan. Membalikkan tangannya dan mengeluarkan tombak perang Raja Penyihir. Menghancurkan cahaya pedang yang mendekat dengan tombaknya. Lalu meraih Nancy Ji dengan satu tangan. Dan melompat keluar dari kepungan dengan swoosh. Tinggal Faro Zhao dan yang lainnya berteriak dengan marah. Dan kekuatan magis yang mengerikan ditembakkan satu demi satu. Cahaya pedang, bayangan tinju, jejak telapak tangan, senjata spiritual, dan cahaya pisau menekan Harley Ye dengan kuat. Membuat orang yang menonton adalah mati rasa. Bejana ilahi Daluo muncul di saat genting. Harley Ye mengorbankan bejana ilahi Daluo dan langsung melindungi dirinya dan Nancy Ji. Weng, bang, pon, bang, dentang. Semua serangan dari langit mengenai bejana ilahi Daluo tanpa terkecuali. Biarpun bejana ilahi Daluo tebal dan berat, juga hampir retak di tempat. Jika bukan karena bejana ilahi Daluo sangat kuat. Kalau bukan karena bejana ilahi Daluo ada tulisan ramalan surgawi, takutnya akan langsung pecah. Namun baru kali ini Harley Ye meraih Nancy Ji dan mengambil langkah misterius. Seperti cahaya ilahi melintasi langit. Hentikan dia. Di belakangnya, Faro Zhao meraung. Segera, ke arah Harley Ye dan yang lainnya melarikan diri. Ada awan dan kabut yang bergulir. Dan siluet gelap seperti lautan. Menutupi langit dan bumi. Membunuh dalam sekali jalan. Harley Ye menghancurkan kekosongan dengan satu langkah. Memegang pisau naga tiran. Dan mengayunkan pisau di atasnya. Puff, puff, puff. Bunga darah mekar satu demi satu. Dan orang-orang di sekitar mereka jatuh berkeping-keping. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah Harley Ye. Di sampingnya, Nancy Ji ditarik oleh Harley Ye. Dan dia sesekali melirik Harley Ye. Topeng menutupi wajahnya. Tetapi kata, dendam, yang masih berdarah, sangat menarik perhatian. Tanpa sadar, mata Nancy Ji menjadi kabur. Dia terluka parah dan tubuhnya gemetar. Tetapi tangan yang memegangnya sangat hangat. Yang menghalangiku pasti akan mati. Harley Ye berteriak keras. Seperti dewa perang yang berlumuran darah. Jalan yang dilaluinya diaspal dengan darah dan tulang. Perkataannya itu membuat Nancy Ji terbangun dari kebingungan. Dia buru-buru melihat ke depan. Pasukan Sekte King Yun yang mengejar sisa-sisa Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng Yang berbalik satu demi satu. Pada saat ini, mereka berkumpul dari segala arah. Dan kegelapan menyelimuti. Dia tahu bahwa Sekte King Yun akan membunuhnya. Ketahuilah bahwa dia bukan hanya ketua aula dari cabang ke-9 Sekte Zheng Yang. Dia juga instruktur masa depan Sekte Zheng Yang. Orang seperti dia sangat penting. Bahkan jika dia tidak dapat ditangkap hidup-hidup, dia tidak dapat diizinkan untuk kembali hidup-hidup. Sekarang, itulah yang dipikirkan orang-orang Sekte King Yun. Siapapun bisa pergi terkecuali dia.
Jelas sekali. Waktu yang dipilih oleh Harley Ye benar-benar tidak terlalu bagus. Sekte Qing Yun ingin mempertahankan Nancy Ji. Dia ingin menyelamatkan Nancy Ji. Ini adalah konflik ekstrim antara keduanya. Jika dia ingin menyelamatkan Nancy Ji, dia harus menghadapi pasukan Sekte Qing Yun. Pada saat ini, Harley Ye menyesalinya. Jika tahu sebelumnya, aku seharusnya tidak mengambil harta itu. Dia seharusnya membawa Nancy Ji pergi saat kekacauan. Untungnya, Sekte Hang Yue dan Sekte Zheng yang melarikan diri ke segala arah. Dan pasukan Sekte Qing Yun baru saja melepaskan tangan mereka untuk mengejar mereka berdua. Bunuh, bunuh. Sosok-sosok menyerbu dari segala arah. Dan kegelapan menyelimuti. Awan dan kabut bergulir. Aura pembunuh. Dan langit bergemuruh. Dan ruang dihancurkan inci demi inci. Beri aku energi vitalitas. Nancy Ji mengirim transmisi suara ke Harley Ye saat pasukan dari segala arah tiba. Mudah untuk mengatakannya. Harley Ye menyapu sebilah pisau. Dan kemudian meneruskan esensi bumi yang bergulir kepada Nancy Ji melalui telapak tangannya. Dia terluka dan kekurangan kekuatan spiritualitas. Jika dia dilengkapi dengan energi vitalitas, kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Esensi bumi. Merasakan energi agung yang dipancarkan dari telapak tangan Harley Ye. Mata indah Nancy Ji masih sedikit terkejut. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk terlalu terkejut. Lautan Xuanling. Buka. Saat Nancy Ji berbisik, abjad kuno gelapnya mekar kembali dengan cahaya ilahi. Dan lautan arwah misterius muncul bergulung-gulung di bawah kakinya. Harley Ye mewariskan banyak esensi bumi padanya. Cukup untuk mendukung visi tubuh Xuanling. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya bermekaran dengan pancaran cahaya yang indah. Dengan 3 warna cahaya ilahi yang melekat di sekujur tubuhnya. Dan bahkan sehelai rambut pun diwarnai dengan sinar ilahi. Dia suci dan tanpa cacat. Seperti dewi yang turun ke dunia. Galaksi luas. Buka. Di sini. Harley Ye juga mengaktifkan visi bawaan tubuh suci zaman purba. Di bawah kakinya ada galaksi emas yang bergulir. Yang benar-benar seperti lautan. Setiap sinar udara keemasan yang meluap sangat berat. Menekan kekosongan hingga bergemuruh. Dibandingkan dengan Nancy Ji, seluruh tubuhnya penuh dengan kecemerlangan ilahi yang memesona. Dia mengenakan baju perang di seluruh langit. Seluruh tubuhnya berwarna emas. Dan tubuhnya dilapisi emas. Seperti dewa perang yang berperang melawan tinju Bahuang. Aku di depanmu. Harley Ye melepaskan tangan Nancy Ji. Pisau naga tiran di tangan kiri. Tombak perang Raja Penyihir di tangan kanan. Melangkah galaksi luas yang bergejolak. Bergegas ke depan. Setiap kali dia menembak, ada banyak orang yang meninggal. Dan kemudian tenggelam oleh galaksi emas. Dan bahkan mayatnya dihancurkan menjadi kabut darah. Di belakangnya, Nancy Ji menginjak lautan Xuanling. Lengan gioknya terus-menerus melambai. Banyak kekuatan magis dimainkan. Tetapi itu semua adalah metode rahasia pertahanan. Yang harus dia lakukan hanyalah membantu Harley Ye memblokir serangan di belakangnya. Bunuh. Pasukan Sekte Qing Yun sangat marah dan kewalahan. Yang menghadang akan mati. Teriakan Harley Ye mengguncang langit. Dia benar-benar pahlawan dunia. Dia tidak bertahan sama sekali. Setiap kali pisau naga tiran dan tombak perang Raja Penyihir melambai, pasukan Sekte Qing Yun yang banyak akan terbunuh olehnya menjadi jalan berdarah. Pada saat ini, jika kamu melihat ke bawah dari langit,
Itu adalah lautan manusia. Tetapi di lautan, ada dua sungai panjang yang bergulir. Satu dengan cahaya keemasan, dan yang lainnya dengan pancaran 3 warna, yang sangat mempesona. Kalian berdua bekerja sama dengan baik. Di sini, naga kuno mistik menatap 9 tubuh bayangan Harley. Seolah-olah dia bisa melihat adegan pertempuran melalui mereka. Bersambung.